Halo guys, selamat datang di channel Casegay. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kanal ini. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Kisah diawali dengan Deadpool yang sedang menggali kuburan Wolverine guna merubah masa depan agar alam semesta yang sekarang dia tempati tidak lenyap. Mengira kalau Wolverine masih hidup berkat kemampuan penyembuhan mandiri, Deadpool kecewa manakala hanya menemukan kerangkanya saja. Tanpa diduga, pasukan keamanan dari organisasi pengawas garis waktu yang disebut TVA datang melalui portal khusus untuk menangkapnya. Tak mau ditangkap, Deadpool pun segera menghabisi pasukan tersebut satu persatu dengan keahliannya, ditambah menggunakan tulang Wolverine yang berbahan adamantium. Walau pasukan tersebut bertambah dan tubuhnya terluka, Deadpool tetap santai menyelesaikan mereka semua, karena tubuhnya memiliki kemampuan penyembuhan mandiri. Kemudian, adegan mundur ke beberapa bulan yang lalu, saat Deadpool mengajukan diri ke Happy untuk bergabung dengan tim Avengers agar hidupnya lebih terarah. Namun sayangnya, Happy menolak setelah menilai kalau kepribadian Deadpool yang konyol tidak cocok untuk tim keren tersebut. 6 tahun kemudian, Deadpool telah memutuskan menjadi karyawan di dealer mobil dan bersahabat dengan Peter, yang tahu identitas aslinya. Di hari ulang tahun Deadpool tersebut, Peter menemaninya pulang, yang ternyata sebuah kejutan sudah disiapkan oleh teman-temannya yang lain, termasuk Vanessa sang mantan kekasih. Namun beberapa waktu kemudian, pasukan TVA mendatangi apartemennya sesuai perintah pimpinan mereka untuk membawanya ke kantor. Tidak mau mendengar apapun alasannya, mereka pun langsung memindahkan Deadpool melalui portal khusus. Who are you? Kemudian, seorang pria bernama Paradox, yang merupakan pimpinan di kantor cabang TVA tersebut, menawari Deadpool sebuah misi, dengan imbalan akan dimasukkan ke tim Avengers di semesta lain, yang Deadpool-nya sudah mati. Mendengar tawaran menggiurkan itu, Deadpool pun langsung menerima, namun sebelum menjalankannya, dirinya meminta izin kembali ke rumah, untuk mengabari teman-temannya. Namun tanpa diduga, Paradox tidak mengizinkannya karena alam semesta yang sekarang Deadpool tempati, akan lenyap dalam 72 jam. Hal itu bisa terjadi, karena Wolverine yang merupakan makhluk terpenting di alam semesta Deadpool yang sekarang, sudah mati sehingga muncullah ketidakstabilan di garis waktu tersebut. Paradox pun menjelaskan penyebab kematian Wolverine, yaitu setelah menyelamatkan anak-anak mutan yang sedang diburu, sekaligus Laura yang secara tidak langsung adalah putrinya. Setelah memberi penjelasan yang cukup rumit tersebut, Paradox kembali memberi pilihan, apakah Deadpool ingin lenyap bersama teman-temannya, atau mengambil misi yang ditawarkan sebelumnya. Tanpa diduga, Deadpool tidak memilih satupun dan menyerang Paradox, sambil mencuri remote portal, untuk menggali kuburan Wolverine seperti adegan yang kita lihat sebelumnya. Kemudian karena Wolverine tidak bisa hidup lagi, Deadpool mendapat ide membawa Wolverine yang ada di semesta lain, untuk dibawa ke semestanya. Dalam perjalanannya ke beberapa semesta lain, dia menemui Wolverine dalam berbagai varian, yang semuanya dengan tegas menolak walau belum sempat mengutarakan maksudnya. Namun tanpa diduga, dia bertemu dengan Wolverine yang merupakan versi paling buruk di seluruh alam semesta, di mana kekuatannya tidak digunakan untuk menjadi pahlawan. Walau ditolak, Deadpool membawanya dengan paksa ke Paradox saat mabuk, dan meminta agar semestanya tidak dilenyapkan karena Wolverine sudah ada. Namun sayangnya, Paradox menjelaskan kalau cara tersebut tidaklah berguna, bahkan malah menyebabkan semesta Wolverine yang dia bawa juga akan lenyap. Deadpool pun mencoba berbicara dengan pimpinan Paradox di organisasi TVA tersebut, namun Paradox mengelak dengan berbagai alasan yang mengisyaratkan kalau Paradox sedang menyembunyikan sesuatu. Paradox pun membuang keduanya ke alam semesta sampah, yang merupakan tempat pembuangan bagi makhluk-makhluk yang tidak diperlukan, agar Deadpool maupun Wolverine membusuk di sana. Karena sudah diculik dari semestanya dan terjebak di sini, Wolverine pun marah dan menyerang Deadpool. Tidak mau menjadi samsak gratis, Deadpool melawan dan aksi saling serang, antar keduanya pun terjadi, walau kita tahu hal itu percuma, karena mereka memiliki kemampuan penyembuhan mandiri. Di saat Wolverine ingin menyerang kepalanya, Deadpool bernegosiasi kalau dirinya bisa membantu Wolverine mengubah masa lalunya yang buruk, jika berhasil keluar dan menemui Paradox. Tanpa diduga, obrolan tersebut terpotong setelah Kapten Amerika muncul untuk menginfokan keduanya, bahwa musuh yang sebenarnya sedang mendekat. Namun ternyata, Deadpool kecewa manakala pria tersebut bukanlah Kapten Amerika, melainkan Johnny si api-api dari tim Fantastic Four.
Setelah Johnny berhasil diserap habis energinya oleh musuh yang juga mutan, Sabretooth turun untuk menyelesaikan dendamnya dengan Wolverine. Walau Deadpool mengira pertarungan tersebut akan sengit, Sabretooth dapat mudah dihabisi oleh Wolverine dengan hanya satu gerakan. Namun sayangnya, mereka berhasil dilumpuhkan dengan sebuah magnet raksasa, dan ketiganya pun dibawa ke markas musuh. Johnny menjelaskan kalau pimpinan musuh sangatlah kejam. Dan saat mereka sampai, Wolverine terkejut kalau Cassandra yang merupakan adik dari Profesor Xavier, merupakan pimpinannya. Di saat Deadpool bercanda dengan mengadukan apa yang Johnny katakan tentangnya, Cassandra marah dan langsung menghabisi Johnny dengan memisahkan daging dan tulangnya. Cassandra menerangkan kalau dirinya sangat membenci kakak kandungnya, karena sedari bayi, Profesor Xavier tidak mengeluarkannya dari semesta pembuangan ini. Wolverine yang ingin menyerang karena sahabatnya dicaci maki, langsung ditenggelamkan ke dalam tanah, dan kemudian Cassandra melanjutkan aksinya, dengan membaca pikiran Deadpool. Good. Setelah Cassandra mengetahui kalau Deadpool ingin mencegah alam semestanya lenyap, Wolverine menyerang Cassandra yang teralihkan oleh Deadpool. Namun serangan tersebut tidak berefek. Tak beberapa lama kemudian, muncul makhluk raksasa berbentuk awan yang bernama Alioth, yang bertugas untuk memangsa siapapun yang berada di luar. Untungnya, Wolverine dan Deadpool berhasil kabur menggunakan pendorong roket, dan keduanya pun merencanakan misi untuk kembali ke tempat Paradox, agar bisa pulang ke semesta masing-masing. Di saat beristirahat sejenak di sebuah restoran terbengkalai, Deadpool menginfokan kalau Wolverine di semestanya sangatlah dihormati sebagai pahlawan. Namun, Wolverine yang ini menginfokan sebaliknya, karena di semestanya dirinya sangatlah dibenci, karena perilakunya yang sangat buruk. Beberapa waktu kemudian, mereka berjalan menuju perbatasan sesuai info dari Johnny, untuk mencari jalan keluar dari alam pembuangan ini. Di saat itu, Wolverine ingin tahu cerita dirinya di versi semesta Deadpool. Dan Deadpool memberitahu kalau Wolverine di versinya mati setelah menyelamatkan seorang gadis. Gadis tersebut yang bernama Laura, yang secara tidak langsung adalah putrinya Wolverine, karena tercipta dari DNA yang sama, terselamatkan berkat pengorbanan Wolverine di versinya. Obrolan mendalam tersebut pun terhenti, manakala muncul seekor anjing bernama Dogpool, yang membuat Deadpool ingin mengadopsi, namun sayang hewan tersebut, sudah ada pemiliknya yang bernama Nicepool. Setelah Wolverine menanyakan arah ke perbatasan, Nicepool meminjamkannya mobil, dan dalam perjalanan tersebut, Wolverine menyadari kalau Deadpool juga tidak yakin kalau Paradox mampu mengubah masa lalu keduanya. Hal tersebut pun membuat Wolverine marah karena merasa dibodohi, sehingga dirinya memberhentikan mobil. Di saat Wolverine merendahkan Deadpool serendah-rendahnya karena sifat kekanak-kanakannya, Deadpool pun marah dan keduanya memutuskan bertarung. Beberapa jam saling melukai dan masing-masing sembuh dengan sendirinya, Wolverine ternyata memenangkan pertarungan tersebut. Tanpa diduga saat keduanya pingsan karena kelelahan, sosok misterius muncul dan membawa mereka ke sebuah tempat persembunyian, di mana ketika bangun, Wolverine sudah menenggak minuman. Di saat Deadpool meningkatkan kewaspadaan, ternyata Elektra muncul dan dengan mudah melawannya. Mereka pun kembali dikejutkan dengan kemunculan Blade, Gambit, dan juga Laura, yang merupakan sosok misterius yang membawa keduanya ke sini. Laura sendiri beralasan untuk membalas budi kepada Wolverine di versi semestanya, walau dirinya tahu kalau Wolverine yang sekarang bukanlah orang yang sama. Kemudian, Elektra menjelaskan kalau dirinya dan yang lain dibuang ke semesta ini, karena Paradox tak ingin masing-masing dari karakter tersebut mengganggu rencana rahasianya. Mendengar hal mengejutkan itu, Deadpool memutuskan untuk menghentikan rencana Paradox, walau dijelaskan kalau Johnny yang berangkat dari tim tersebut tidaklah selamat. Di saat semuanya bingung karena helm Magneto yang berfungsi untuk memblokir kekuatan Cassandra tidak ada di alam ini, Elektra menyampaikan kalau helm Juggernaut juga memiliki fungsi yang sama. Mereka pun setuju untuk melakukan misi penyerangan, agar Cassandra mau memindahkan mereka ke semesta masing-masing, kecuali Wolverine yang sudah muak dengan semuanya. Di tengah malam, Laura menemui Wolverine untuk sekedar berterima kasih, karena sudah berkorban untuknya walau dirinya mengetahui kalau pria tersebut adalah Wolverine yang berbeda. Mendengar hal tersebut, Wolverine pun curhat kalau hidupnya hancur setelah teman-teman mutannya dihabisi oleh manusia, sementara dirinya sedang sibuk mabuk di luar. Sejak saat itu, Wolverine merasa sangat bersalah, dan melampiaskan kemarahannya dengan banyak membunuh manusia. Namun bagaimanapun, Laura tetap menghormatinya. Di pagi hari, semuanya pun berangkat menuju ke markas Cassandra dan Blade, menembakkan bazooka untuk menghancurkan gerbang musuh. Tanpa diduga Wolverine yang sebelumnya menolak untuk ikut, muncul dari bagasi yang membuat semuanya terkejut. Mereka pun membagi tugas, di mana yang lain menyerang area luar sementara Deadpool dan Wolverine masuk ke dalam untuk mendatangi Cassandra. Coming back. Dengan menghiraukan maksud kedatangan mereka,
Cassandra pun dengan mudah mengobrak-abrik keduanya sampai Deadpool tidak berdaya. Kemudian, Cassandra membaca pikiran Wolverine yang penuh dengan penyesalan masa lalu, sementara Laura berhasil mengalahkan Juggernaut dan mengambil helmnya. Untungnya saat helm tersebut diserahkan, Deadpool sudah pulih dan langsung memasangkannya ke Cassandra yang sedang sibuk di pikiran Wolverine. Setelah kekuatan Cassandra terblokir, salah satu anggota Cassandra muncul dan menembaknya, dengan alasan mengambil alih kepemimpinan. Namun Wolverine segera memukulnya, dan kemudian keduanya pun berdebat mengenai apa yang harus dilakukan pada Cassandra yang tengah sekarat. Karena di satu sisi kalau helmnya tidak dilepas, Cassandra bisa mati akibat lukanya, sementara jika dilepas, bisa saja keduanya akan langsung dibunuh. Tanpa diduga, Wolverine memutuskan untuk menyelamatkannya sebagai bentuk terima kasih dengan Profesor Xavier sang sahabat. Cassandra yang tidak menduga keputusan tersebut, akhirnya mengabulkan permintaan keduanya, dan membuka portal yang menuju ke semesta milik Deadpool. Untungnya sebelum Elliot memangsa keduanya, mereka berhasil pindah sementara teman-temannya yang lain melihat sambil menaruh harapan penuh pada keduanya. Cassandra kemudian menginterogasi anggota tadi, dan mengetahui kalau pria itu adalah orang suruhan Paradox, yang ditugaskan untuk membunuhnya. Bukan hanya itu, Cassandra juga mengetahui kalau Paradox berencana membangun sebuah mesin, yang berfungsi untuk menghapus alam semesta manapun, sesuai keinginannya. Hewa. Cassandra pun memutuskan untuk mendatangi Paradox, dan langsung membaca rencananya, yang intinya Paradox ingin terlihat kinerjanya bagus di antara kantor cabang TVA lain, sehingga dirinya lebih cepat naik jabatan. God. Di sisi lain karena portal tersebut belum ditutup, Deadpool melihat kedatangan Dogpool yang membuatnya senang bukan main. Namun sayangnya, Nicepool juga datang diiringi varian Deadpool lainnya, termasuk Babypool bahkan Ladypool, yang ditugaskan Cassandra untuk menghabisi Deadpool dan Wolverine. Di saat Deadpool ingin mengajak yang lain untuk bekerja sama menyelamatkan alam semestanya, mereka menolak dan memutuskan berkelahi. Setelah Nicepool yang dijadikan tameng oleh Deadpool mati, pistol emasnya digunakan dan bersama dengan Wolverine, keduanya pun mulai melakukan pertarungan epik. Cipratan darah bahkan potongan tubuh pun berterbangan di area tersebut, sampai akhirnya keduanya bisa menghabisi seluruh pool-pool yang berasal dari berbagai semesta. Namun sayangnya, mereka memiliki kekuatan penyembuhan mandiri seperti Deadpool, sehingga mau tak mau ronde selanjutnya harus keduanya lakukan. Tanpa diduga, Peter muncul yang membuat semua pool-pool yang lain tenang, karena ternyata Peter merupakan sahabat mereka juga, di masing-masing alam semesta. Kemudian, Deadpool dan Wolverine menuju ke tempat Paradox membangun mesin rahasianya. Paradox menyampaikan kalau Cassandra sedang menyerap kekuatan mesinnya, di mana hal tersebut sangat berbahaya bagi semua alam semesta. Di saat keduanya bertanya bagaimana cara menghentikannya, Paradox memberitahu kalau satu-satunya cara adalah membuat energinya korsleting, dengan menyatukan dua partikel pada antimateri tersebut. Namun, Paradox menekankan konsekuensinya adalah kematian, karena energi tersebut bisa menyebabkan tubuh terbakar hebat. Wolverine yang berpikir kalau inilah kesempatannya untuk jadi lebih berguna, memutuskan mengorbankan diri, namun tanpa diduga, Deadpool mendorongnya karena memikirkan hal yang sama. Di saat Deadpool menarik partikel proton dan hendak menghubungkannya ke partikel elektron, dirinya tidak bisa menjangkau namun tanpa diduga, Wolverine berhasil mendobrak masuk. Dengan jangkauan cakarnya, keduanya pun akhirnya bisa menghubungkan dua partikel tersebut, sehingga terjadi korsleting, sehingga Cassandra mati menguap sebelum selesai penyerapan. Setelah itu pimpinan utama TVA yang merupakan atasan dari Paradox, datang ke semesta tersebut dan bertanya mengenai kejadian misterius di sini. Namun konyolnya, Paradox berdalih kalau Cassandra lah pelaku kejahatan ini, dan oleh sebab itu dirinya meminta bantuan Deadpool dan Wolverine untuk menyelamatkan seluruh alam semesta. Di saat sang pimpinan mulai mempercayai kebohongan Paradox, Deadpool dan Wolverine, yang notabene memiliki kemampuan penyembuhan mandiri, muncul sehingga kejahatan Paradox terkuak. Setelah Paradox ditangkap, sang pimpinan berterima kasih pada Deadpool dan Wolverine yang sudah mencegah terhapusnya seluruh alam semesta. Deadpool yang tidak menyia-nyiakan pertemuan tersebut, meminta agar teman-temannya yang dibuang oleh Paradox, supaya dipulangkan ke semestanya masing-masing. Bukan hanya itu, Deadpool juga meminta agar masa lalu Wolverine diubah, namun sang pimpinan malah balik bertanya, apakah jika diubah, Wolverine akan berjasa besar seperti ini? Beberapa waktu kemudian setelah obrolan mendalam, Wolverine ternyata memutuskan untuk tidak pulang ke semestanya, dan hidup bahagia bersama orang-orang terdekat Deadpool. Bahkan Laura juga melakukan hal yang sama.
Film pun tamat. Oke guys, demikian tadi alur cerita dari film kali ini. Semoga terhibur. Wassalam.